Iya, Pak. Oke, ya. Eh, ini ya. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Kita lanjutkan kuliah kita di dasar telekomunikasi, begitu. Nah, di dasar telekomunikasi yang sekarang kita akan fokus ke konvensional amplitude modulation ya. Jadi sebagaimana saya kemukakan di pertemuan sebelumnya bahwa kita akan fokus di sebelum UTS ya, itu fokus di analog modulation. Tapi setelah setelah apa? Setelah UTS kita akan fokus di digital modulation. Oke, jadi analog modulation pada dasarnya apa? Pada dasarnya adalah dia sebenarnya konvensional amplitude modulation gitu ya. Jadi sinyal itu sinyal apa informasi ya, informasi masuk ke dalam modulator begitu kan. Di sini biasa dinamakan NT ya. NT di sini adalah carrier CT. Nah, kemudian di sini ada masuk, ini pengalih masuk ke dalam antena gitu kan. Di sini akan menghasilkan UT begitu kan. Nah, sinyal-sinyal tersebut biasanya dikalikan begitu kan. Maka apa? Maka kalau dua-duanya adalah sinyal informasinya adalah analog gitu kan. Nah, dan sinyal carrier pastinya analog gitu kan. Maka ini dinamakan dengan konvensional atau dinamakan dengan analog modulation. Nah, perbedaan dengan double sideband yang kemarin pertemuan terakhir kan kita langsung tuh gitu kan modulation modulation di SD kan double sideband itu gimana langsung kan kalau modulation tersebut UT sama dengan apa CT apa MT dikali CT ya dikali CT langsung begitu. Nah, kalau kalau modulasi yang sekarang konvensional ini ada yang namanya sekali seperti ini jadi carrier ya. Jadi apa namanya di message jadi pesannya akan di dikondisikan untuk selalu kurang dari intermodulasinya kurang dari satu gitu kan maka akan menghasilkan bentuk sinyal seperti ini. Nah, dia ada apa ada lengkungan di sini gitu kan. Nah, kalau ini yang kemarin itu bisa sampai titik nol gitu ya gitu kan sampai nol dan nah konvensional modulation gitu kan. Jadi cara perkaliannya bagaimana begitu kan. Cara perkaliannya adalah dia langsung dikalikan tapi dia memiliki indeks modulasi gitu ya. Jadi ada namanya indeks modulasi gitu kan. Nah, ini message-nya nah di sini ya. Perkaliannya adalah seperti ini. Kalau kemarin dikalikan langsung, kalau ini AM modulation dikalikannya seperti ini bentuknya. Jadi dia dia tidak apa dia tidak dikalikan langsung gitu ya, tapi ada satu plusnya begitu. Oke. Nah, untuk nilai modulasi yang lain biasanya dia memiliki nilai A ya. Jadi di sini ada A. Nah, depannya itu ada A-nya nih. Nah, ini rumus yang akan dipakai. Yang mana rumusnya? Ini adalah rumusnya. Gitu kan. Jadi perkalian antara cos dan cos begitu kan cuma ada indeks modulasi gitu kan. Indeks modulasinya sehingga apa? Nah, sehingga perkaliannya tidak lagi cos kali cos gitu ya, tapi ada indeks modulasi. Bedanya apa sih gitu kan? Bedanya apa? Bedanya adalah di bentuk sinyalnya ya, bentuk bentuk sinyal hasil ya. Hasil. Jadi yang dia akan ditransmisikan begitu ya ke antena begitu kan. Nah, ini adalah message gitu kan, ini adalah modulator, ini adalah antena, ini adalah sinyal carrier, ini adalah sinyal message ya, message gitu kan. T, T, ini adalah sinyal CT, ini adalah sinyal U. Nah, rumusnya gimana? Nah, rumus yang ingin dipakai gitu ya. Jadi rumus ini dipakai buat apa? Buat menghitung sinyal UT gitu kan, sinyal yang akan dikirimkan ke antena. Nah, sinyal tersebut itu biasa
pasti analog ya. Jadi antena tidak mengirimkan sinyal digital, antena mengirimkan sinyal analog. Bahkan yang namanya modulasi digital tetap yang dikirimkan ke antena adalah sinyal analog. Gitu. Jadi antena itu tidak bekerja berdasarkan digital gitu ya, walaupun ada pakai wifi, WLAN, WLAN gitu kan, atau 3G, 4G, 6G, itu tetap antena itu bekerja secara analog. Oke. Nah, kemudian apa? Jadi ini tadi sudah dibilangkan, kalau kurang dari minus satu bagaimana gitu kan, seperti itu kan, maka dia akan ada akan ada over modulated, maka di sini dikasih apa, dikasih tanda mutlak begitu kan. Kasih tanda mutlak artinya apa, indeks modulasi nanti kita coba ya, indeks modulasi itu harus antara satu gitu kan, minus satu sampai ya di sini ada sinyalnya satu gitu ya, kita lihat kalau satu bagaimana. Nah kalau kurang dari minus satu, kita lihat nanti hasilnya, tapi dia biasanya akan menghasilkan over modulated, jadi sinyalnya akan error gitu ya, sinyalnya akan error, besar besar gitu kan, mengecil mengecil. Nah di sini sinyalnya kebalik begitu ya, nah, jadi sinyalnya jadi kebalik begini. Nah gitu, seperti itu. Jadi sinyalnya jadi kebalik, yang ini tuh harusnya sinyal ini harusnya ada di atas gitu kan, over modulated. Jadi over modulasi tersebut mengakibatkan apa? Ya mengakibatkan error ya, error error pada sisi receiver gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Ini jadi pada dasarnya yang dikirimkan itu siapa sih gitu kan? Yang dikirimkan ke antena adalah tegangan gitu kan. Jadi tegangan dengan berbagai macam bentuk begitu kan. Nah, eh, dengan berbagai macam bentuk tadi, maka apa? Maka ini adalah dimisalkan sebagai bentuk sinusoidal gitu kan. Ini adalah T, maka di sini adalah bentuknya tegangan ya. Dan MT adalah A dikali S, ini adalah indeks modulasi ya. Nah, rumusnya mana? Rumusnya pakai yang ini, pakai yang tadi, pakai yang ini ya. AC dikali A message dikali cos 2 pi SPT gitu ya. Seperti itu. Jadi ini dia hasilnya, ketika ketika sinyal gitu kan. Jadi sinyal yang dikirimkan ke antena gitu kan, ini UT gitu kan. Nah, ini adalah modulasinya konvensional modulation gitu kan. Nah, di sini maka UT sama dengan AC gitu kan, dikalikan 1 plus A, ada pengalinya ya, message T dikali tutup kurung gitu kan, AC dikali 2 cos gitu kan, 2 pi F T kali T ya, kurung. Nah ini adalah sinyalnya gitu kan, ini adalah sinyal apa, sinyal konvensional AM gitu. Kalau kemarin double sideband, kemarin gimana Pak, double sideband AM, perkaliannya gimana, UT-nya beda, UT-nya sama dengan dia langsung AC cos 2 pi FCT dikali gitu kan, frekuensi carrier dikali cos 2 pi FMT. Nah, ya. Ini kalau yang kemarin. Bisa lihat ya slide sebelumnya ya. Bedanya apa? Nah, bedanya ada ini. Dan ada kurung satu nih, kurung dikurungin seperti ini, maka dia akan menghasilkan sinyal yang berbeda. Tentu saja bentuknya konvensional AM gitu ya. Konvensional AM dengan apa? Dengan double sideband AM yang kemarin terakhir, itu sinyalnya akan bentuknya beda begitu ya. Karena apa? Ya karena perkaliannya juga beda gitu. Oke. Kemudian, nah ini dia hasilnya. Ini dinamakan dengan modulasi kurang dari satu. Ini contoh 50% modulation atau 0,5. Hasil sinyalnya seperti ini gitu ya. Nah, eh, kalau 100% modulation hasilnya seperti ini. Jadi habis sampai 0. Nah, yang masalah yang mana? Ini dia, yang masalah adalah 1,5. Karena kan tadi batasnya berapa? Batasnya adalah eh, batasnya adalah antara minus satu gitu kan, kemudian A dan satu gitu kan. Nah di sini A-nya lebih dari satu begitu kan, maka sinyalnya jadi kebalik. Ini sinyal yang ini harusnya di atas nih. Nah,
Jadi gitu ya, sinyal ke bawah ada di atas, sinyal ke atas ada di bawah. Ini dinamakan dengan overmodulated. Jadi sinyalnya kebalik, sinyal di mana kebalik antara fase positif dan fase yang aduh, ini amplitude, spektrum. Ini ke sini ya, saya harus menjelaskan, nggak apa-apa. Walaupun nanti ujungnya MATLAB yang hitung ya. Nah, jadi spektrumnya bagaimana sih? Gunanya spektrum apa sih Pak? Gitu kan? Spektrum adalah untuk melihat tentang frekuensi. Nah, selama ini kan kita hanya tahu ya, selama ini kita hanya tahu ini adalah sinusoidal gitu kan, sinyal PLN misalkan seperti itu T second, ini adalah LVT gitu kan. Ini kan frekuensinya berapa? Kan tinggal ini sisinya aja Pak. T sama dengan 1 F lah gitu ya, seperti itu atau frekuensinya sama dengan 50 Hz Pak PLN. Nah, kalau digambarkan secara spektrum gitu ya, pakai namanya di MATLAB itu namanya SFT ya, fast Fourier transform. Nah, bentuk spektrumnya begini, satu fret gitu kan. Angkanya di mana? Angkanya di 50. Ini adalah spektrum. Ini satuannya apa? Satuannya dB. Gitu ya. Nah, atau dBm juga. Nah, sama seperti apa? Gunanya buat apa sih? Gunanya buat melihat dia bekerja di frekuensi berapa sih, begitu ya, seperti itu. Ternyata konvensional AM gitu kan. Tadi kan sinyal yang mana yang ditransformasikan Pak? Ya sinyal yang tadi gitu kan, yang nomor kecil, nomor besar gitu kan. Nah, ini sinyal yang ini, yang di FFP kan gitu kan, yang di Fourier kan. Ini tuh apa fungsinya? Ini adalah time, second, ini adalah tegangan, T, gitu kan. Nah, ini adalah difuriirkan. Kemudian hasilnya bagaimana? Ternyata spektrumnya mirip dengan apa? Double side base. Ya, ada tiga seperti ini. Dia memiliki dua buah spektrum gitu kan, occupy gitu kan, menguasai atau apa? Memerlukan bandwidth dua kali dari bandwidth yang diperlukan gitu. Jadi ternyata dua kali dari bandwidth sinyal gitu kan. Misalkan sinyalnya adalah voice gitu kan, 3400 Hz gitu kan, maka bandwidthnya yang diperlukan untuk mengirimkan 340 Hz, bandwidthnya ini W1 dan W2 begitu, seperti itu. Maka diperlukan sebesar berapa? 6800 Hz. Nah, jadi ini adalah apa salah satu kelemahan dari konvensional gitu ya, termasuk double sideband yang kemarin. Jadi kan bandwidth itu apa? Bandwidth itu kan jalan ya sebenarnya, lebar jalan gitu kan. Jadi kalau bisa mobilnya 1 meter, jalannya 1 meter, jangan jalannya 2 meter. Mobilnya apa 1 meter, jalannya setengah meter, nah, itu lebih bagus begitu ya, seperti itu. Misalkan standing begitu kan, bannya hanya sebelah yang diangkat, nah itu ada ya yang seperti itu ya, pakai apa amplitude apa OSDM dan seterusnya. Jadi orang telekomunikasi fokus salah satunya adalah bagaimana bandwidth kecil-kecilnya bisa mengirimkan sinyal sebesar-besarnya. Gitu. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, ini adalah Fourier transform. Fourier transform itu untuk apa? Nah, untuk apa? Untuk merubah gitu kan. Di sini adalah fungsi waktu ya, fungsi waktu time domain. Time domain itu apa? Ya sumbu X-nya, waktu. Itu ya, sederhananya seperti itu. Nah, kalau ini frekuensi domain, nah, sumbu X-nya adalah frekuensi Hertz gitu ya, gigahertz dan seterusnya. Ini adalah frekuensi domain gitu ya. Nah, ternyata konvensional AM itu membutuhkan berapa? Dua buah bandwidth. Bandwidth yang pertama dan bandwidth yang kedua. Lambangnya W biasanya seperti itu. Oke. Nah, message spectrum itu membutuhkan tadi seperti saya bilang, misalkan di sini adalah membutuhkan totalnya adalah 3400. Maka di sini adalah ada 3400 gitu kan. Di sini juga ada 3400. Jadi ternyata membutuhkan dua buah apa bandwidth begitu ya, seperti itu yang twice bandwidth. Jadi ini adalah sebuah kerugian dari konvensional. Nah, bagi contoh, suppose misalkan
modulasi sinyalnya sinusoidal. Bagaimana gitu kan? Ya udah, berarti dia dianggap sebagai apa? Sebagai eh, apa? Di sini tidak ada masalah ya, kosa mesin ya, pengalinya beda. Nah, tetap sama gitu kan. Aslinya bukan sin, bukan kos sebenarnya. Aslinya siapa? Message ya, aslinya suara kita gitu kan. Ini kan message ya, pesan ya, pesan. Jadi message gitu kan. Di sini adalah informasi lah, bahasa lainnya adalah informasi gitu kan. Kemudian hasilnya gimana? Ya tinggal dikalikan gitu kan. Kalau dikalikan maka akan menghasilkan ini adalah carrier gitu kan, ini adalah carrier bawa gitu kan. Jadi modulasi adalah penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal sinyal carrier gitu kan, seperti itu. Nah, di sini adalah message, MT, di sini adalah CT, carrier, di sini adalah UT sinyalnya. Nah, jadi ketika jadi sebenarnya sinyal seperti ini kecil besar besar ini akan sinyal UT nih gitu ya. Dia sebenarnya terdiri dari dua buah sinyal gitu kan. Sinyal siapa? Ya sinyal frekuensi yang besar sama sinyal frekuensi yang kecil gitu. Jadi apa besar sampai kecil dan besar lagi. Nah, jadi sebenarnya ini perpaduan dua buah sinyal yang besar, gitu. Nah, misalkan seperti ini, sama sinyal satu lagi apa? Sinyal siapa? Sinyal yang frekuensinya sama gitu ya, seperti itu amplitudenya sama. Ini adalah siapa? Yang bawah adalah sinyal carrier gitu ya, seperti itu. Dulu, oke. Nah, ini kan sinyalnya begini. Jadi ini kan perpaduan dua buah sinyal yang saling disalikan. Ini siapa? Ya sinyal ya, sinyal apa? CT, carrier pembawa. Ini siapa? Message-nya, pesannya. Yang dikirimkan ke antena sinyal yang mana? Sinyal yang ini adalah UT. Gitu. Nah, UT ini yang dikirimkan ke antena. Nah, apa seperti yang dibilang tadi bahwa ini akan menghasilkan dua buah spektrum ya, kita sudah usah ini ya. Ternyata baik konvensional gitu kan yang barusan kita ajarin atau yang kemarin double sideband ternyata sama-sama bandwidthnya sama, mau mengirimkan sebesar 1 width gitu kan, 1 watt ini ya, mau mengirimkan berapa 100 kilohertz ternyata membutuhkan bandwidth sebesar 200 kilohertz. Ini sama ya, baik baik apa baik konvensional maupun double double sided. Nah, kalau tadi dari segi konvensional, sekarang dari segi power gitu kan. Kan kita maunya maunya jalan sekecil-kecilnya dengan power sekecil-kecilnya, tapi sinyal apa informasi sebesar-besarnya. Kan itu kan ciri khas banget apa orang orang telekomunikasi gitu ya, yang pengen apa eh, mengoptimalkan resource yang dia punya gitu ya. Ini ada yang oke. Nah, powernya gimana perhitungannya? Nah, perhitungannya seperti ini. Jadi sama ya. Jadi akan ada A kuadrat. Di sini bergantung terhadap sinyal informasi. Nah, sinyal informasi tersebut, nah sinyal informasi tersebut itu ada namanya dynamic range gitu ya. Dynamic range di mana apa? Di mana nilainya A-nya kurang dari satu karena dia bergantung pada indeks modulasi begitu ya. Nah, jadi sebesar-besarnya ya sebesar satu gitu kan. Nah, eh, di sini bahwa apa? Bahwa ini ada hubungan antara siapa? Antara carrier dan apa dan power dari message ya. Power totalnya ini power sinyal gitu. Seperti itu. Oke, oke. Kemudian apa? Nah, ternyata apa? Untuk power DSBSC yang kemarin ini hasilnya adalah A kuadrat kali ini kali n. Ternyata untuk yang ini adalah hasilnya ini seperti itu kan. Jadi besaran yang mana?
Ya kita bisa masukkan aja angkanya, gitu kan, tergantung indeks modulasinya. Kalau indeks modulasinya adalah satu, maka tentu saja konvensional power konvensional AM lebih lebih mudah, gitu kan. Jadi ini adalah sinyal sinyal kemarin double sideband ya. Nah, kalau yang ini adalah konvensional AM. Jadi ada dua gitu ya, DSB sama konvensional. Ini perhitungannya, comparisonnya. Jadi bagusan yang mana sih gitu ya? Bagusan yang mana? Secara bandwidth ternyata sama, equal gitu ya. Equal antara siapa? Antara modulasi kemarin perkalian langsung atau antara yang ada indeks modulasi. Secara power, nah, konvensional AM itu lebih tinggi. Nah, bagusan yang mana? Ya lebih tinggi lah gitu kan. Kenapa? Jadi lebih jauh jaraknya. Jadi dengan modulasi yang lebih ini, maka konvensional AM lebih lebih tinggi, akan menghasilkan penguatan, bahasanya akan menghasilkan penguatan yang lebih lebih tinggi. Oke. Nah, bagaimana cara demodulasinya? Tadi kan sudah dimodulasi tuh, gitu ya. Jadi sinyal informasinya yang mana sih? Sinyal informasinya artinya ini, yang besar. Yang kecil-kecil siapa? Yang kecil-kecil carrier. Nah, tadi kan kita sudah mengirimkan ke antena, gitu kan. Di sini adalah MT, gitu kan. Di sini adalah PT carrier, di sini adalah QT, kirimkanlah ke wireless, gitu kan. Kan di sini akan ada antena kembali, sama gitu ya, seperti itu. Di sini akan ada PT, di sini akan ada, cuma panahnya kebalik, panahnya ke dalam gitu ya, seperti itu. Nah, kita kan mau dapat message-nya ya, ini apa, QT juga, itu kan ya, antena antena ini kan transmitter ya, transmitter ini X dan TX. Nah, kemudian kemudian dari sana ke apa? Maka kita bisa susun di device-nya, begitu kan, ada yang namanya envelope detector, gitu kan. Strukturnya sederhana, sebenarnya hanya L dan R, gitu kan. Ini namanya envelope detector ditambah dioda, gitu. Maka ini contoh envelope detector, hasilnya pun apa? Ini kelebihannya ya. Hasilnya ternyata permasalahannya ada di kapasitor, gitu kan. Kapasitor charge-nya, prosesnya ya, jadi dia bisa cepat rusak. Ternyata sinyal yang diterima bentuknya bentuknya apa? Will not follow. Jadi bentuknya tidak tidak sesmooth sinyal aslinya, gitu kan. Jadi masih ada gerigi gitu. Nah, seperti itu. Walaupun sinyal aslinya gimana? Sinyal aslinya smooth. Nah, gitu. Jadi misalkan seperti itu, tapi karena device-nya adalah seperti ini, maka dia akan turun dulu, naik, turun, baru naik lagi, turun lagi. Jadi bentuknya seperti itu. Oke. Nah, jika RC-nya terlalu besar, maka outputnya tidak akan follow, tidak akan mengikuti hasilnya, maka harus tambahkan filter. Cara yang kedua adalah pakai rectifier, gitu kan. Kalau tadi adalah pakai envelope detector, kalau sekarang adalah pakai rectifier. Nah, terakhir, efek overmodulasi apa? Ya, efek overmodulasi adalah apa? Efek overmodulasi adalah ini yang modulasi yang bagus, gitu kan. Dia kurang dari kurang dari 100% dan bisa digunakan. Begitupun maksimal 100% bisa digunakan. Jika lebih dari, maka ini akan sinyalnya akan kebalik, begitu ya, seperti itu. Oke, terakhir adalah device comparison sama trade off. Perbandingannya siapa sih? Jadi mana yang kemarin double sideband atau yang konvensional yang menang, gitu kan? Oke, saya akan bandingkan. Biasanya ada beberapa hal yang dibandingkan, ya. Jenis modulasi ya, jenisnya, kemudian power ya, atau bandwidth yang diperlukan, power, terus terakhir adalah harga, price ya. Oke, kita sudah membahas dua, gitu kan. Jadi dari dua tersebut, jenis modulasinya apa? Jenis modulasi adalah DSD, double DSD, double sideband.
double sideband, kemudian double sideband USB AM, gitu kan, AM, kemudian konvensional AM ya hari ini. Bandwidth sama ya, dua-duanya oke. Nah, dari sisi power, ternyata siapa? Power gitu kan, dan power ternyata lebih eh, apa? Eh, ini lebih tinggi begitu kan, gitu kan, powernya lebih tinggi. Tapi dari segi harga, cost efektif gitu kan, apa? Praktikal more choice gitu kan. Jadi di sini dari segi harga sebenarnya DAM lebih lebih preferable. Ini mahal ya, agak sedikit apa namanya eksklusif ya, eksklusif. Jadi ini lebih lebih murah gitu kan. Nah, jadi memang dia mengorbankan power tapi untuk mendapatkan harga yang lebih lebih murah. Kira-kira seperti itu. Oke, saya akan contohkan sedikit MATLAB ya. Ini dia contoh apa modulasi. Kemarin kita sudah modulasi di SD gitu kan, double sideband modulasinya seperti ini. Ini contoh juga ya. Nah, ini adalah modulasi yang kemarin, pertemuan terakhir ya. Modulasinya seperti ini, kelihatan apa? Dia tidak ada di persamaannya dikalikan langsung, lihat di sini apa? Y sama dengan cos dikalikan cos. Oke. Nah, eh, maka hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kalau sekarang konvensional, di sini ada satu plus A-nya. Nah, A-nya siapa? Satu plus A, cos dikalikan cos. AC, ini rumus yang mana, Pak? Gitu kan. Ini rumus yang saya berikan tadi, yang di atas. Yang ya, ini eh, rumusnya adalah AC 1 plus AM cos MT-nya. Ini kan message-nya ya. Message-nya apa? Lagi ya. A 1 plus A tutup kurung dan seterusnya. Kisaran yang set. Kelihatan ya. Nah, ini adalah modulasi apa? Modulasi AM gitu kan. Konvensional. Yang okay. Ini adalah gelombang konvensional. Kalau kalau indeks modulasinya satu, bagaimana Pak? Gitu kan? Sudah kelihatan di sini diubah. Kalau indeks modulasinya satu, maka si A berubah jadi satu. Jadi apa yang terjadi? Maka dia akan hilang. Dia akan ada di titik nol. Nah, begitu ya. Seperti yang grafik yang terakhir tadi, yang eh, dia akan ada di nol. Oke. Nah, kemudian kalau saya naikkan jadi 0,5 atau 0,25 gitu kan, 0,25. Apa yang terjadi? Gitu kan, 0,25. Set. Nah, inilah. Ini sinyalnya seperti ini. Jika saya jadi negatif gitu kan, kalau jadi negatif minus 2, tadi kan masih satu. Nah, sinyal jadi kebalik ya sebenarnya, biar kelihatan satu dulu deh, atau satu ya, satu dia akan nol juga. Nah, ketika saya rubah jadi 1,1, sinyalnya mulai kebalik nih. Nah, ini ada kecil di sini ya, seperti itu. Nah, ini sinyal ini ya. Oke. Ini adalah sinyal yang kalau saya rubah lagi jadi berapa? 1,2, 1,2. Nah, ini red. Nah, ini mulai gede. Ini sinyal yang kebalik. Ini ada over modulated. Kelihatan ya, 4 lah. Ini sinyal yang over modulated. Oke, apa? Ini sinyal yang over modulated seperti yang saya bilang. Oke, itu dia spektrumnya. Terakhir apa? Itu dia modulasinya. Terakhir adalah spektrumnya. Oke, spektrumnya tadi seperti yang dijelaskan, kita akan menghasilkan dua buah spektrum. Nah, ini dia. Spektrumnya akan menghasilkan ada dua buah, satu sebelah sebelah ini ya. Ini dia anak spektrumnya. Kemudian yang kedua ya, upper band dan
lower case. Oke, itu untuk modulasi konvensional. Gitu. Jadi sudah saya jelaskan apa itu pengertiannya, spektrumnya, perbandingan powernya, harganya, dan simulasinya. Ada yang ditanyakan? Halo? Sudah mengerti? Itu nggak ada yang jawab ya. Ini insya Allah lah ya, ngerti ya. Allah. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu di lain kesempatan ya. Maaf ya ada kesalahan. Filenya akan saya share semuanya. Cuma saya lagi nyari slot, kemarin ada masalah di OneDrive-nya ya. Ternyata harus pada login. Saya ini lagi memperbesar Google Drive ya. Jadi Anda bisa login secara free begitu, baik itu rekaman atau slide. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Record